Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah sehat, Bu. Mas Bahrul, kalau nggak salah, periode lalu sudah ada ya, saya sebagai pengujinya. Oke, kemudian ada Mas Yusuf. Maaf tadi lama menunggu di ruang tunggu ya, Mas Yusuf. Jam 1 udah bergabung. Oke, Mbak Stiva, apa kabar? Mbak Korinda. Halo Kirana, Abe, Iya, Ibu. how are you? Alhamdulillah, it's fine. Thank you, ma'am. Yeah. So, sorry, kita dalam bahasa Indonesia ya, maaf ya. So for international program student, I would like to apologize that this meeting will be conducted in bahasa Indonesia, okay? Oke, kemudian ada Mbak Indah Fatma, ada Mbak Adelia, Mbak Nela, Mas Rafif, Mbak Erika, Mbak Dinar, dan Alsis. Nanti mungkin akan segera bergabung. Baik, terima kasih sudah hadir hari ini di workshop untuk SADA atau Final Architectural Design Studio. Jadi berdasarkan form yang disebarkan oleh koordinator lab, kami mendapat 25 masukan ya. Jadi ada 25 data, 25 orang yang mengisi form tersebut, dan ada beberapa yang merequest tutorial atau workshop dari lab PAP. Sebenarnya ada dari lab lain, misalnya lab R3, lab TKB yang juga merequest workshop yang sebenarnya bisa dibantu oleh lab PAP. Jadi hari ini kita akan saya akan memperkenalkan beberapa workshop yang bisa digunakan untuk mensimulasikan desain kita, gitu ya, keberhasilan desain dan juga komponen desain. Nah, yang menjadi penting adalah mohon para mahasiswa semua, apa istilahnya ya, mempersiapkan parameter keberhasilan desain masing-masing gitu. Dan saya rasa Bapak dan Ibu dosen pembimbing nanti akan bisa membimbing untuk menentukan apa istilahnya ya, parameter apa saja yang bisa digunakan dalam desain Anda. Dan itu bukan ranah saya, jadi ranah saya di sini adalah membantu untuk mengajarkan tentang workshop yang bisa digunakan. Software yang bisa digunakan. Gitu. Mungkin saya akan tampilkan satu presentasi terlebih dahulu yang ada kaitannya sebagai pengantar ya. Karena tidak semuanya ini dari lab PAP kan ya, ada yang dari lab lain juga. Saya akan menampilkan satu pengantar. Atau mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu di luar dari apa yang sudah dimasukkan di form. Mungkin ada perlu bantuan satu dan lain hal terkait dengan simulasi. Kalau saya lihat data yang masuk, itu ada beberapa yang menyebutkan, sebentar ya. Oke, mayoritas dari lab R3 ya yang mengisi kemarin, lab R3 dan lab PAP. Kalau yang dari lab R3 kebutuhan tentang software yang bisa simulasikan indikator pada lab R3 sudah jelas, namun setidaknya anak memiliki rekonsiliasi yang berbeda. Nah, ini banyak yang dari R3 terutama, apa istilahnya ya, isiannya itu masih sangat umum, jadi produk akhir yang disajikan bisa saja berbeda. Jika memungkinkan lab R3, bisa provide capaian pada setiap indikator dengan lebih detail dan bisa lebih terarah. Oke. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang culture dan lain sebagainya begitu. Saya rasa kalau culture-nya itu sendiri mungkin bukan sesuatu yang sesuai untuk atau appropriate untuk disimulasikan, tetapi yang bisa saya katakan adalah kita bisa mengambil preseden atau melakukan literatur review ke apa istilahnya, paper yang atau makalah yang sudah pernah terbit gitu ya, jadi academic writing yang sudah terbit dan sebisa mungkin jurnal begitu ya, yang kemudian kita koleksi 30, misalnya ada 30 abstrak
dan kalau bisa full paper dengan tema yang sama tentang cultural itu. Kemudian cari mayoritas di situ dia mengujikan culture-nya itu dengan parameter apa saja atau variabel apa saja sih yang dilihat pada aplikasi desain dengan tema culture tersebut. Nah, dari situ baru kemudian kita ambil poin-poinnya dan kemudian kita simulasikan jika ingin akan menggunakan software simulasi gitu ya. Semisal yang bisa saya sarankan adalah mungkin di-degrade menjadi proporsi, misalnya proporsi bangunan. Jadi mengambil karakter visual kemudian diturunkan lagi menjadi karakter fisik. Visual itu kan bisa fisik bisa non fisik ya. Nah, kemudian dari karakter fisiknya itu kita bisa mengambil misalnya proporsi bukaan atau proporsi kepala badan kaki dari masa bangunannya ya, itu misalnya mengikuti karakteristik fisik dari bangunan klasik misalnya, atau mengikuti karakteristik fisik dari bangunan tradisional misalnya daerah tertentu. Nah, mungkin itu bisa cukup membantu. Tapi kalau misalnya secara culture itu sendiri, saya rasa tidak appropriate untuk belum belum terlalu appropriate untuk diujikan dengan simulasi, gitu ya. Kemudian ada juga yang masuk request. Nah, request tentang crowd simulation. Hari ini insya Allah akan kita cobakan juga, jadi beberapa yang akan kita cobakan itu crowd simulation, kemudian tentang building performance simulation ya, yang terkait dengan fisika bangunan, karena itu cukup mudah gitu. Kemudian yang lainnya adalah rhinoceros dan grasshopper, walaupun untuk add-in tertentu, misalnya Galapagos dan lain sebagainya, saya sebenarnya mengajak para mahasiswa untuk explore sendiri, begitu ya. Nanti insya Allah akan disupport juga videonya, tapi tidak dalam acara workshop kali ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan besok sudah bisa terpost, bisa terpublish ke ke Google Classroom Anda, gitu ya. Kemudian ada yang request saran software atau tools yang dapat membantu uji desain. Oke, apa yang akan diuji gitu. Kami perlu tahu lebih detail apa yang akan diuji dalam desainnya begitu ya. Karena desain itu sangat luas. Kami juga sebenarnya Bre, aku buka BDO nih. Kedengaran enggak? Kedengaran, Kemal. Halo Kemal. Maaf, Bu. Ya, oke. Jadi perlu lebih detail ya, misalnya Mbak Stiva ingin menguji parameter apa Mbak dalam desainnya di Saga ini? Kedengeran? Kemarin itu saya mau pakai energi untuk buat dari OTG-nya. Cuma kemarin sempat bicara sama saya pakai shopper buat yang analisisnya bisa dulu. Nah, itu kan masih coba sih pakai error juga kan. Jadi kan hari ini mau ada shopper kan Bu. Ya. Jadi yang grasshopper pengantar terlebih dahulu ya, karena nggak akan sempat kalau semua add-in dimasukkan hari ini gitu. Jadi hari ini kita mulai dari sesuatu yang umum yang memang sudah memberikan masukan dan juga memberikan request ke Google Form yang kemarin disebar. Kemudian masing-masing pendalamannya itu akan dikirim dalam video yang terpisah, gitu ya, dan juga dalam materi yang terpisah juga. Beberapa software itu sebenarnya sudah saya sampaikan tutorialnya dan juga istilahnya ya pengantar dan kemudian tools-toolsnya itu di Google Classroom Lab PAP ya. Jadi silahkan main-main ke Google Classroom Lab PAP ya supaya bisa ya setidaknya lihat apa yang bisa dilakukan dengan apa yang kita punya gitu. Kemudian Mas Haikal kemarin request tentang Paramo ya, Paramo dari yang ada di Archicad, insya Allah akan ada sesi tambahan atau mungkin video terpisah, tidak harus dalam bentuk software workshop, tidak harus sinkronik, tetapi itu sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Kemudian dalam
Ya. Terus ada lagi yang bisa saya bantu itu, sebentar ya. Lecture tentang psikologi arsitektur. Nah, itu psikologi arsitektur sebenarnya ada di DS3 waktu itu. Mungkin nanti saya akan sampaikan linknya ya kepada Mbak Anisah ini kemarin yang menghitung. Kemudian ini Mas Abizar, penggunaan aplikasi Ladybug dan implementasi Rhino yang lebih adaptif terhadap konteks masalah radiasi thermal. Ya, insya Allah nanti kita coba ya. Oke. Ini saya sebenarnya menunggu beberapa mbak yang membutuhkan bantuan di crowd simulation. Ada beberapa kemarin, terutama Mbak Vega ya. Mungkin kalau ada teman bisa kontak Mbak Vega. Mbak Kirana mungkin. Karena Mbak Vega kemarin request tentang crowd simulation ya, AnyLogic, dan ini insya Allah akan kita latih sekarang ya. Baik Bu, nanti saya kontak. Oke. Sebentar. Oke, sambil menunggu teman-teman supaya lebih ramai, mungkin ada yang mau share terlebih dahulu, kira-kira variabel dan parameter keberhasilan desainnya di SADA ini tentang apa? Halo? Mbak Kirana, boleh minta tolong? Ini Mbak Kirana kemarin memberikan masukan supporting lecture, sebenarnya kayak lab R3 ya. Mungkin sepertinya kaitannya dengan estetik arsitektural ya, keberhasilan desainnya. Kalau boleh tahu parameter lebih detailnya apa, Mbak? Untuk saya sendiri itu sebenarnya lebih ke ini Bu, untuk percobaan sound. Jadi akustik. Akustik. Okay. Iya, saya sudah coba beberapa software, cuman agak susah. Kayak Audion, terus apa lagi ya, kemarin agak susah, jadi agak stuck di situ. Jadi butuh beberapa alternatif software yang lain gitu untuk mencobanya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu, parameternya apa aja? Oke, dalam akustik itu kan ada macam-macam ya. Misalnya yang menjadi kritis itu apakah reverberation time-nya, ataukah mungkin desainnya akan mendesain buffer untuk untuk kebisingan tertentu dari luar ruangan ke dalam ruangan, atau gimana ceritanya? Sebenarnya punya saya sendiri itu ada beberapa macam. Misal yang pertama reverberation time di dalam ruangan dari suatu source suara dari dalam ruangan itu sendiri. Jadi bagaimana terdeliver oleh oleh dinding-dinding ruangan ke visitor, ke penerima dari sound itu. Lalu ada juga yang dari luar ruangan, environmental, ke dalam bangunan, karena bangunan ada yang semi open. Lalu ada juga yang dari dalam ke luar ruangan, seperti itu. Jadi lebih ke source, ke penerima, dan juga ada juga yang seperti amphitheater juga ada. Macam-macam, Bu, intinya. Gitu. Oke. Sepertinya saya juga pernah membimbing yang dengan tema serupa ya. Mungkin saya akan ajukan satu, udah ada di Google Classroom Lab PAP juga sebenarnya, satu web app yang sangat simpel sebenarnya. Kalau saya lihat kasus dari Mbak Kirana ini mungkin bisa dibagi-bagi ya, atau ditabulasikan. Jadi saran saya kepada teman-teman yang merancang sesuatu yang kompleks gitu ya. Jadi parameter keberhasilannya itu banyak. Alangkah baiknya jika ya udah kita membuat percabangan dari masing-masing parameter keberhasilan desainnya itu, dan kita sadari sesuai dengan hasil literatur review-nya ya. Misalnya dari beberapa literatur review menyatakan bahwa ini yang patut
diujikan atau yang bisa dijadikan parameter keberhasilan, misalnya ada 5 atau 8 elemen misalnya, contohnya kayak gitu. Tidak diambil semuanya tidak apa-apa, tetapi pastikan bahwa itu logis gitu ya pemilih dasar pengambilan keputusannya. Kemudian kalau yang untuk akustik tadi Mbak Kirana, saya share screen dulu. Apakah share screen saya kelihatan? Iya, Ibu, sudah. Terima kasih. Nah, ini di Google Classroom Lab VAP sudah saya sampaikan juga tentang noise tools. Menurut saya noise tools itu cukup membantu ya, walaupun secara visual mungkin agak terlalu mengeneralisir gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pengujian akustik itu kan pada beberapa level tidak bisa disampaikan dengan hanya 2 dimensi saja. Nah, ini dia mengajukannya dengan 2 dimensi. Untuk apa? Untuk membantu kita untuk mengambil kesimpulan dengan lebih apa istilahnya ya, walaupun tidak komprehensif, tetapi cukup taktis gitulah istilahnya. Ya, jadi misalnya Mbak Kirana tadi bisa membagi-bagi, ada sumber kebisingan dari luar ruangan, ada sumber kebisingan dari dalam ruangan. Kemudian parameter dan variabelnya apa saja nih setelah itu? Apakah kita akan menggunakan apa namanya reverberation time atau hanya mengujikan frekuensi saja dan juga sound levelnya dan lain sebagainya? Silahkan bisa ke sini ke noise tools ya. Kalau saya lihat di Google Classroom itu PAP. Oh, ada yang dangdutan. Minggu keberapa ya? Adalah pokoknya di sini. Sebentar. Oh, malah di atas ya ini. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, di dalam sini itu ada noise tools, kemudian sebenarnya console ya for sound transmission modeling. Kemudian yang kalkulator ini ternyata Excel-nya berpassword ya. Ada yang sudah pernah coba? Belum, Ibu. Ya, silakan dibuka ya. Ini sudah 2 bulan yang lalu ini saya upload, jadi bisa setidaknya menggunakan itu untuk apa istilahnya, mensimulasikan, tetapi tidak terlalu komprehensif sebenarnya kalau boleh saya bilang, karena dia hanya kalau untuk yang sound propagation ini noise tools ini namanya juga sistem propagasi begitu. Nanti dia akan hanya mensimulasikan 2 dimensi saja, gitu. Yang 3 dimensinya bisa dibantu dengan iSimpa ini. Ya. Tapi ini iSimpa filenya besar sekali, tergantung koneksinya juga nanti bisa diinstal. Dan ini mirip sekali dengan mirip sekali dengan Ecotech, ya Ecotech yang akustik untuk menguji akustik, kemudian juga dengan Odeon dan lain sebagainya. Tapi dia free untuk pendidikan gitu ya, untuk educational. Kemudian ini juga ada sound transmission, bisa dicoba masing-masing. Kita coba yang ini dulu. Ya. Nah, jadi mungkin Mbak Kirana bisa set ke frekuensinya berapa. Jadi kita perlu tahu karakter kebisingannya, gitu ya. Tidak semata-mata hanya sound power levelnya aja berapa desibel, tapi juga frekuensinya begitu. Dan tentukan apakah mau menggunakan single frekuensi gitu atau multispektrum gitu ya. Kalau multispektrum tentu saja lebih banyak parameter yang dimasukkan di sini ya, source-nya berapa, receiver-nya berapa gitu. Dan saya rasa di awal mungkin dosen pembimbing sudah mengatakan ini ya. Jadi sebaiknya di awal itu juga dicari tahu bagaimana proses kita mengambil data di site tersebut gitu. Jadi misalnya kita mau bilang frekuensinya berapa itu pada dasarnya harus berdasarkan data kan. Nah, ambil datanya gimana caranya, kemudian ambil ratanya berapa, dalam kondisi seperti apa, itu tetap perlu kita pertimbangkan ya Mbak Kirana ya. Iya, Bu, baik, Bu. Nah, kita juga bisa pilih
akan gunakan ISO limit atau tidak. Untuk amannya lebih baik di-apply si ISO limitnya. Ini ya. Jadi untuk single barrier itu limitnya 20 desibel untuk single barrier. Kemudian kalau untuk two barriers, jadi ada 2 sekat seperti itu atau 2 penghalang, 2 obstruction gitu, kita bisa ambil 25 desibel seperti itu ya. Ini sebenarnya sangat simpel Mbak. Jadi apa ya istilahnya? Cukup membantu untuk simulasi yang simpel gitu. Walaupun itu tadi saya bilang tidak cukup komprehensif untuk menggambarkan realnya pantulan bunyi itu akan seperti apa gitu ya. Nanti bisa di-set ini jaraknya akan seperti apa, apakah dari sumber bunyi, kalau misalnya sumber bunyinya itu manusia berarti ambil ketinggian rata-rata manusia gitu ya. Kemudian barriernya itu kita bisa asumsikan dinding, kemudian vegetasi juga bisa, atau perbedaan kontur juga bisa ya. Kita harus anggap ini pada permukaan yang rata gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai single barrier berarti seperti ini, double barrier nanti tinggal diklik sebentar ya. Yang ini double barrier, tinggal dimasukkan parameter-parameter karakternya di barriernya. Nah, misalnya nih dari Mbak Kirana mau mengujikan apakah bangunannya itu sudah menyediakan barrier, noise barrier yang sudah cukup di site-nya, dari luar site ke dalam site. Berarti kita harus ambil contoh yang di source-nya itu adalah dari luar dan ini di dalam bangunan ya. Receiver ini kita bisa anggap telinga manusia ya, mau ketinggian berapa. Kalau misalnya receiver-nya itu ternyata untuk suatu ruangan dengan fungsi orkestra dan lain sebagainya, maka bisa jadi ini akan dinaikkan ya sesuai dengan level tempat duduknya, karena biasanya kan berundak ya untuk amfiteater segala macam itu. Jadi simpel sekali, Anda bisa gunakan ini. Atau kalau building juga kita bisa anggap sebagai masa bangunan, misalnya dalam satu site yang besar ada kompleks bangunan gitu ya, ada kompleks bangunan existing yang misalnya cagar budaya tidak boleh dihancurkan, misalnya tidak boleh diganti, tetap harus ada fasadnya misalnya, dan kemudian kita kasih jarak terhadap bangunan kita yang akan kita desain di situ, yang akan kita bangun baru gitu, kita bisa taruh building di sebelah sini. Nah kemudian displaynya juga kita bisa gunakan pilih yang distance seperti ini, jadi lingkaran ini menggambarkan jarak ya, tapi ini adalah gambar potongan pada dasarnya, skema potongan ya. Kemudian jangan lupa juga dilihat environmental parameters-nya. Jadi ketika kita membahas tentang akustik, sebenarnya aspek fisika bangunan yang lain juga ikut masuk ke dalam si akustik tersebut. Gitu. Jadi temperaturnya sedang berapa, kemudian humidity-nya sedang berapa, karena itu nanti akan terkait dengan kecepatan bunyi itu untuk ditransmisikan, gitu ya. Kemudian kita bisa pilih dia mau pakai ground factor yang ground-nya itu soft kah atau hard kah. Kalau misalnya dengan perkerasan, maka kita pilih yang hard, ground factor-nya 0 ya. Kemudian kalau ternyata permukaan tanahnya itu atau ground cover-nya berupa rerumputan atau pasir dan lain sebagainya, dia bisa menyerap bunyi, kita gunakan ground factor-nya atau G-nya yang soft. Kemudian ini kita cara memilih ini ya, as an image-nya seperti apa. Nah, ini yang kita bisa lihat calculation breakdown-nya seperti ini. Ini sangat teknis sekali ya, tapi saya rasa bisa sambil belajar gitu. Jadi aspek atau parameter apa saja yang berpengaruh terhadap noise-nya itu. Begitu pula kalau dari dalam keluar ya Mbak Kirana ya. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, begitu. Oh iya, perlu saya sampaikan juga untuk setiap software yang dipilih atau aplikasi yang dipilih, pastikan kita membaca parameternya dan juga penjelasan dari software atau aplikasi tersebut. Misalnya, this interactive diagram is an approximate calculation yang tentu saja tool for combining sound level reduction.
Jadi eh, dia memang tidak menggambarkan pantulan bunyi secara real, beda dengan Ekotek ya. Kalau Ekotek kan kelihatan pantulan bunyinya seperti apa, berjalan seperti apakah, dan lain sebagainya. Tapi dia si noise tools ini hanya menggambarkan ketika ada obstruction atau ketika ada barrier, sound barriers, maka sejauh mana sound levelnya itu bisa berkurang gitu kira-kira. Dan itu kita bisa aplikasikan untuk noise reduction atau justru untuk mengemphasize apa pantulan bunyi di suatu ruangan dan lain sebagainya, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian ini aspek yang dilihat adalah propagation over a distance, jadi jarak yang dilihat. Kemudian insertion of a barrier, ini barriernya, kita bisa pilih building, double barrier, seperti ini kita bisa set jaraknya, atau juga bisa single barrier seperti ini. Ya. Ini mungkin bukan hanya Mbak Kirana ya, semuanya juga bisa mengaplikasikan atau mencoba atau apa istilahnya sambil mengulang mata kuliah akustik waktu itu mungkin mau membandingkan ya atau mau mencoba-coba mencoba secara real atau secara simulatif kira-kira konsekuensi dari jarak kemudian jumlah barrier itu seperti apa ya. Kemudian ground effect, nih tadi ya ada ground factor, kalau misalnya soft dia 1, kalau hard dia 0, nah, masing-masing hasilnya akan berbeda. Kemudian dan juga air absorption, makanya ada environmental parameters di sini. Gitu, ya. Ini juga bisa kita pilih multispektrum, jadi ada beberapa sumber bunyi yang kita gunakan, gitu. Nah, kemudian nanti kita tinggal masukkan di titik-titik tertentu, frekuensinya berapa, power levelnya berapa, dan nanti dia akan ambil rata-rata total sound power levelnya berapa. Gitu. Kemudian setelah ada barrier seperti ini, resulting sound pressure levelnya seberapa. Gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya benar-benar mau menggunakan tool ini, noise tools, maka perlu dicari referensi bisa paper makalah ya, makalah yang mereview riset tersendiri atau apa namanya penelitian tersendiri atau best practice dari desain. Kira-kira apakah ada yang membahas tentang parameter sound pressure level gitu. Apakah ada desain arsitek tertentu yang menggunakan parameter itu dalam mengevaluasi desainnya. Gitu ya, Mbak Kirana? Iya, Ibu. Juga bisa dicek how to use-nya. Oh ya, maaf saya lupa sampaikan. Kita bisa menambahkan wall juga di sini. Di wall, kalau ada wall dia tambah 3 desibel ya. Ini makanya tidak istilahnya sangat mengeneralisir ya sebenarnya. Ini untuk noise tools. Kemudian ada juga konsol ya. Silakan dicoba juga. Nah kalau konsol ini beda, dia untuk melihat reverberation time ya. Jadi kalau misalnya ada suatu ruangan yang sudah existing, itu sudah ada, tapi kita tidak, maksudnya kita sudah tidak bisa mengubah geometrinya, ukuran, jarak, dan lain sebagainya dari suatu ruangan itu, misalnya ruangan yang kita renovasi, tapi kita harus meningkatkan kualitas akustiknya, maka kita bisa coba dengan konsol ini ya, karena dia baru mengevaluasi reverberation time. Jadi nanti kita bisa tahu, oh sebaiknya speakernya di sebelah mana supaya reverbnya tidak terlalu lambat, gitu, supaya nggak terlalu bergema. Mikrofonnya di sebelah mana, tempat duduknya, layoutnya seperti apa. Nah, kita bisa gunakan konsol ini. Oke. Apa lagi ya? Ini Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baru satu. Sangat jelas Ibu, terima kasih, sangat membantu. Itu sudah cukup tadi, cuman tinggal simulasi
Mungkin kayak bagaimana terpantulnya nanti mungkin pakai Ecotech atau apa gitu aja. Ya, Iya, terima kasih banyak Ibu. sama-sama, Mbak Ya, Kirana. iya itu Vega udah masuk di sini Bu. Tadi mau Oh iya, menyampaikan oke apa? oke. Ini maaf jadi satu-satu ya, soalnya beberapa sangat spesifik membahas tentang request workshopnya, jadi itu yang saya tawarkan terlebih dahulu. Mbak Vega kemarin dan beberapa ya, bukan hanya Mbak Vega aja, ada beberapa mahasiswa yang request untuk diajarin tentang crowd simulation, gitu ya. Kemarin memang yang saya sebutkan di lab PAP di breakout room lab PAP itu ada Pathfinder, kemudian ada AnyLogic dengan sebentar saya lupa, Oasis ya, Oasis Twinmotion. Twinmotion. Oasis sebentar. Ya, itu Crowdflow ya kalau nggak salah. Sebentar. Nah, kalau saya sarankan untuk yang paling mudah itu sebenarnya menggunakan AnyLogic ya. Jadi cukup umum gitu ya aplikasinya. Jadi si AnyLogic itu dia, dan ini bisa kita ambil yang educationalnya. Jadi masing-masing mahasiswa itu bisa sign up ke sini ya. Silakan mendaftar dengan email educational dengan email UI. Nah, nanti akan mendapatkan case studies, kemudian white papers, contoh video tutorial, buku dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk berlatih menggunakan AnyLogic. Nah, AnyLogic itu dia apa istilahnya? Dia mensimulasikan pergerakan manusia, pergerakan pengguna bangunan, bisa pedestrian di ruang terbuka gitu ya, atau misalnya bisa juga dimanfaatkan untuk emergency akses gitu ya. Nah, kalau ada mahasiswa yang memang risetnya atau misalnya sadanya itu temanya tentang emergency address, maka saya sangat sarankan menggunakan Pathfinder. Apa bedanya Pathfinder dengan si AnyLogic itu tadi? Nah, kalau Pathfinder itu dia apa istilahnya? Betul-betul 100% untuk emergency access gitu ya. Saya boleh tunjukkan, sebenarnya ada satu paper saya yang bahas tentang AnyLogic, tapi saya lupa taruh filenya di mana. Jadi saya maaf harus membawakan punya orang ya. Tapi ini diupload di Pathfinder-nya kok. Jadi dia masuk white paper yang bisa dijadikan presiden. Kelihatan ya? Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan crowd modeling itu, ini contohnya dan khusus untuk emergency access. Ini ada satu contoh paper dan contoh pengujian menggunakan Pathfinder. Nah, ini egress from a hospital ward, a case study. Dan ini sangat detail sekali menggambarkan gimana sih step-stepnya untuk menggunakan software tersebut. Nah, ini sama dengan yang pernah saya bimbing waktu itu di PPAR, dia menggunakan rumah sakit sebagai apa istilahnya, contoh bangunan yang akan disimulasikan dengan Pathfinder. Jadi waktu itu dia pengen tahu dengan desain rumah sakit dengan bangsal seperti itu di lantai tertentu yang diubah menjadi seperti itu, seperti X gitu ya, maka ini nanti akan berpengaruh atau tidak terhadap kecepatan emergensinya, kecepatan pasiennya itu naik atau turun keluar dari bangunan itu pada saat terjadi emergensi, gitu ya. Kemudian, nah ini modeling the evacuation of a single ward. Waktu itu saya sih membimbingnya di single ward saja, tapi yang di sini dia memilih hanya sebagian dari lantai tersebut ya, importing the DWG file in Pathfinder. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan simulasi entah itu AnyLogic, entah itu Pathfinder dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk crowd simulation,
itu saya sangat sarankan save-nya ke DWG file gitu, atau OBJ juga bisa, tapi kalau OBJ sebenarnya untuk emergency address dia tidak terlalu penting ya, jadi lebih ke DWG aja. Kemudian survey to determine number of patient and staff. Nah, ini yang menjadi penting. Jumlah penggunanya berapa dan yang akan disimulasikan berapa, itu kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi program ruang dan lain sebagainya, dan tujuan kita mensimulasikan itu harus jelas terlebih dahulu. Apa sih yang pengen kita tahu? Misalnya Mbak Vega mungkin bisa atau gimana? Saya mau dengar dari Mbak Vega dulu deh, biar saya nggak kira-kira. Tunggu Mbak Vega. Untuk saya lebih ke behavioral dari usernya, Bu. Jadi lebih untuk melihat flow-nya. Jadi nanti saya akan membandingkan situasi flow sebelum dan sesudah saat ada desain saya gitu, Bu. Oke, berarti lebih cocok pakai yang analogic nanti ya? Nggak ada tentang emergency segala macam, nggak ada ya? Mungkin bisa dijadikan tambahan kalau di tempat saya. Oke, ya. Bisa untuk SPC berapa tuh yang tentang emergency ya? Ini bisa berlaku untuk semua juga ya, kalau misalnya memang bangunan Anda ingin adalah bangunan publik yang akan disimulasikan berdasarkan emergency access-nya, mungkin bisa disimak dulu ya. Nah, ini kita punya profile and behavior of each occupant. Jadi karena ini kasusnya rumah sakit, maka ada kelompok penderita gitu ya, penderita yang sama sekali tidak bisa bergerak, ada dia apa istilahnya ya, kekunci sama alat di ruangan itu gitu ya, itu ada. Jadi kecepatannya itu bisa jadi 0 meter per sekon gitu. Jadi ketika ada suatu emergency ya maka dia tidak bisa kemana-mana gitu ya, tapi itu desain yang salah. Itu harusnya diubah atau di-develop menjadi desain yang lebih manusiawi gitu ya, setidaknya ada kecepatan tambahan misalnya 0,25 meter per sekon gitu. Dan dia masuk ke kategori pasien yang harus dimobilisasi dengan bednya. Jadi dia tidak bisa dituntun untuk berjalan, dia harus dimobilisasi dengan bednya sendiri. Berarti gimana? Berarti apa istilahnya, kecepatannya akan menjadi berkurang gitu ya. Termasuk ke dalam pasien yang kecepatannya paling rendah di geriatric patient. Kemudian shoulder width-nya segini. Ini memasukkan data-data yang sebenarnya kita perlu tahu lebih detail gitu ya. Kemudian ada kelompok yang, nah ini sebenarnya kurang bagus nih papernya. Dia membaginya hanya jadi 2 ya. Jadi sangat mengeneralisir. Satu yang mobilized with bed, satu yang able without assistance. Jadi bisa jalan sendiri gitu. Profilnya dia adalah nurse gitu. Nah ini bukan jelek, maaf saya ganti. Jadi dia hanya mensimulasikan satu bagian tertentu pada bangunan ya, dan juga satu tingkat mobilitas pada pasiennya, pada penggunanya, baik itu perawat maupun pasien. Gitu. Nah, kalau yang perawat atau mungkin ini ya paramedis lainnya, dia kecepatannya 1,1 sampai 1,6 meter per sekon. Shoulder width-nya juga seperti ini. Kemudian current door preference-nya 90 cm, 90%. Kemudian reduction factor-nya 0,9 sampai 1. Nah, kemudian juga sebenarnya akan lebih baik lagi kalau kita tahu behavior-nya atau perilakunya. Jadi kita bayangkan pada saat simulasi ini terjadi, kejadian ini emergensinya itu kejadian gitu ya, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, apa sih yang sebenarnya ada urutan perilakunya gitu ya. Kemudian misalnya pertama nurse yang pertama bau gosong nih, ada bau-bau gosong segala macam. Kemudian alerts, ada alarm gitu ya, memperingatkan nurse yang lain, kemudian mencoba untuk mematikan api dan lain sebagainya, dan baru kemudian step yang keberapa dia akan membawa pasien gitu. Karena setiap kasus akan sangat berbeda. Itu akan sangat tergantung juga dari preferensi kita membaca paper sebelumnya gitu ya. Behavior-nya akan seperti apa. Mungkin behavior dari si paper ini berbeda dengan behavior orang di Indonesia misalnya. Di Indonesia orang langsung kabur gitu misalnya, atau langsung menuju ke ruang pasien untuk membawa pasiennya itu keluar dari ruangan, keluar dari bangunan, bukan hanya keluar dari ruangan ya. Nah, kemudian kalau Pathfinder itu enaknya dia langsung muncul 3D-nya ya. Jadi kalau untuk sekalian presentasi itu nyaman gitu ya. Kita tidak perlu render ulang. Tapi
ya karena harus ada 3D, bisa ada 3D dan lain sebagainya, maka biasanya untuk ngeran simulasinya ini butuh waktu lebih lama. Sedangkan kalau ini logic yang dia gambarkan hanya manusia itu sebagai titik gitu ya, jadi titik-titik yang dia jalan di ruangannya itu ya, di sepanjang ruangannya, hall-nya. Nah, kemudian ya ada editor state, apakah kita akan set semua pintunya itu tertutup, hanya ada satu pintu emergency yang terbuka misalnya, dan lain sebagainya. Itu kita bisa set di door state gitu ya, kalau di AnyLogic. Kalau di Pathfinder. Dan kemudian suppose skenario-nya seperti apa, kita susun terlebih dahulu. Nah, kemudian juga kita bisa simulasikan seperti ini, sumber kebakarannya di sebelah mana, gitu ya. Sebentar, saya ingat dulu. Nah, di Pathfinder itu karena dia kaitannya dengan emergency egress, maka memang pada dasarnya kita perlu memberikan informasi tentang sumber emergency-nya itu sebelah mana, ya. Dan karena karakteristik software ini juga berkaitan dengan software satunya lagi, jadi dalam satu pengembang itu ada satu software lagi yang mensimulasikan tentang menjalarnya api, namanya Pyrosim. Ada yang sudah pernah menggunakan Pyrosim? Ada di website yang sama, Anda bisa lihat nanti ya. Nah, Pyrosim itu sebenarnya selain untuk mensimulasikan api, kita bisa juga agak akalin dalam tanda kutip untuk mensimulasikan fluida udara ya, oksigen gitu. Karena kan adanya api itu juga dia berdasarkan si udara itu ya, berdasarkan adanya oksigen. Nah, ini kejadian sesungguhnya gitu ya, simulasinya. Kemudian egress time-nya. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah grafik seperti ini, grafik yang menggambarkan satu rumah sakit itu atau satu lantai yang diuji itu nanti akan berhasil diselamatkan semua orangnya. Emergency egress-nya itu habis dalam waktu berapa detik, satuannya detik ya. Dan kalau tidak salah standar untuk kebakaran itu 360 detik. Jadi kalau misalnya ternyata untuk mengeluarkan semua pasien atau semua pengguna bangunan itu butuh 1.800 detik, maka bisa dikatakan desain yang awal itu masih belum berhasil, gitu kira-kira. Nah, ini kalau ada fire in local kitchen, dan lain sebagainya. Ini flow rate untuk selected doors, ya. Nah, kita bisa tiga dimensikan seperti ini juga. Nanti akan kelihatan apakah ada bottleneck di titik-titik tertentu, misalnya dengan simulasi seperti itu kita bisa lihat, oh ternyata ada feature pintu yang masangnya kebalik misalnya, ya karena mungkin rumah sakit itu pernah direnovasi dan lain sebagainya dan kelupaan untuk mengubah arah buka pintu ini, maka nanti di hasil simulasinya bisa kelihatan titik-titik orangnya itu akan numpuk di titik tersebut dan mengakibatkan perlambatan dalam usaha emergensinya itu, usaha penyelamatan dari kebakaran. Kemudian untuk sebentar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, kita coba ke ini ya, AnyLogic. Ini sama, crowd simulation, tapi tidak ada karakter emergency-nya. Jadi ini menggambarkan pergerakan manusia, pergerakan pengguna secara umum gitu. Tidak ada faktor emergency dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pilih ketika file ini pertama kali dibuka, kita bisa pilih fungsi bangunannya seperti apa, ya, kemudian area-areanya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang jadi penting juga, kita software ini sebenarnya termasuk dalam software yang disebut sebagai agent-based modeling. Jadi modeling yang dia menggambarkan perilaku agent. Agentnya itu siapa aja, ya pengguna bangunan, ya mau dia
shopkeeper, mau dia manajer, atau mau dia ya bekerja di suatu bangunan atau pengunjung. Nah, itu semuanya dimasukkan ke dalam agent. Dan jenis-jenis agentnya itu akan sangat tergantung dari preferensi kita sebagai perancang dan juga simulatornya, gitu ya. Nah, yang bisa kita masukkan di sini contohnya adalah saya tunjukkan cara untuk mengakses softwarenya terlebih dahulu ya. AnyLogic. Kita bisa masuk ke anylogic.com di sini. Nah, silakan apply ke Personal Learning Edition ya. Personal Learning Edition dan masukkan dan mendaftar dengan email kita. Nah, nanti akan ada activation email dan lain sebagainya. Silakan diklik, kemudian kita tinggal ada tahap kedua untuk mendaftar, yaitu mendaftar ke AnyLogic Cloud ya. Jadi AnyLogic Cloud itu fungsinya untuk apa istilahnya ya, menyimpan data kita di cloud ya, cloud sharing dan lain sebagainya, dan juga mendapatkan sumber atau contoh simulasi dari proyek-proyek lainnya. Kita bisa akses di sini. Karena AnyLogic ini sifatnya sangat umum, jadi dia bisa juga mensimulasikan distribusi barang, kemudian kalau sekarang yang lagi ngetren mungkin drive-thru ya, drive-thru untuk vaksinasi atau untuk penggunaan pasar dan lain sebagainya, gitu ya, atau penggunaan bangunan lain yang merupakan fasilitas publik, kemudian untuk transportasi dan lain sebagainya itu juga bisa kita gunakan. Ya. Jadi teman-teman yang yang mendesain pasar, kemudian mall dan lain sebagainya itu bisa menggunakan AnyLogic ini untuk menggambarkan atau mensimulasikan pergerakan manusia, pengunjung, baik pengunjung maupun pekerja di dalam bangunan tersebut. Ya, kalau sudah tinggal masuk ke AnyLogic-nya ini, aktivasi dan lain sebagainya, dan kita tinggal install filenya dan nanti akan muncul seperti ini. Jadi nah, ini karena file yang jadi contoh di sini adalah file shopping mall. Jadi saya hujan deras sekali. Teman-teman lain nanti kalau misalnya tiba-tiba terputus, saya mohon maaf ya. Hujannya deras sekali. Kita bisa set model time units-nya dalam menit kah atau dalam seconds kah. Kalau ada fungsi untuk emergency, saya sangat sarankan menggunakan seconds karena standar untuk emergency exit itu kan dalam second ya, dalam detik 360 atau 340 detik gitu. Jadi bisa dikeluarkan. Tapi kalau saya nggak ada tentang itu, maka kita bisa pilih mungkin minutes juga nggak masalah ya. Ini konsekuensinya, korelasinya ke skala kedetailan ya, tingkat kedetailan. Nah, kemudian ada juga dependencies yang di sini maksudnya adalah bangunan yang sedang kita simulasikan itu dia akan terpengaruh oleh bangunan lain apa tidak, atau fungsi lain apa tidak. Misalnya di sini ada pedestrian ya, library dan sebagainya. Dan sistem guiding solver pakai Euler, kita pakai yang default saja. Save-nya di mana dan sebagainya. Deskripsi prosesnya. Kita juga bisa pilih dimensinya seperti apa dan lain sebagainya, agent type-nya seperti apa. Ya. Nah, masing-masing tab ini bisa kita lihat ya, kalau agent itu kaitannya dengan area delay, dengan cattle delay, atau perilaku mereka pada saat masuk ke entrance ya, kemudian pedestrian exit dan enter dan pedestrian exit.
kemudian kita bisa select output di situ. Jadi kita bisa cek di sini ya, arah entrance seperti apa. Kemudian karena ini fungsinya adalah shopping mall, maka ada beberapa kelompok tenant ya, atau ada beberapa kelompok ruangan ya. Ada yang food tenant, kemudian ada yang ring tenant ya, dan sebagainya. Kita bisa set di sini. Nanti kalau sudah kita set semua, kita bisa punya output di 3D atau 2D. Kalau sudah bisa kita run, di sini ada play button, di sini kita bisa klik. Kalau sudah hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi, nah ini kelihatan ada titik-titik kecil nih kan, ini bukan ketombe tapi manusia, pura-pura manusia, di mana dia nanti bisa mensimulasikan, oh dengan pengunjung segitu banyak, maka kira-kira distribusi pengunjungnya itu akan seperti ini. Kita bisa lihat bahwa yang paling banyak dikunjungi itu adalah area pada area pada akses utama di sini kan, atrium dan lain sebagainya, dan juga jalur-jalur utama. Ya. Mas Bahru mau tanya? Iya Bu, gini Bu, mengenai AnyLogic saya mau bertanya, kan ini saya desainnya juga mendesain pasar dengan fokusnya itu kan adalah untuk COVID Bu, yang mana kan tentu crowd simulation ini kan salah satu aspek terbuktinya apa desain itu berhasil atau tidak Bu. Nah dalam AnyLogic ini bisa nggak sih Bu kepadatannya itu trafficnya itu tergambar misalnya. Kan kalau ini kan tadi yang Ibu lihat kan berupa titik. Tapi kalau misalnya trafficnya itu tergambar berupa kayak garis warna gitu, Bu, bisa disetting nggak ya, Bu? Kemudian apakah kan tadi ada konten ruangan yang itu tuh di-setnya dari kita desain kita masukin udah ke set atau kita set ulang lagi di AnyLogic-nya tersebut, Bu? Itu pertanyaan saya, Bu. Oke, makasih Mas Bahru, pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya kalau yang AnyLogic ini sayangnya dia hanya mensimulasikan si titik-titik manusianya itu. Gitu. Jadi kalau untuk garis saya sebenarnya sangat sarankan isovis aja kalau gitu. Lebih simpel, lebih cepat ya. Dan apa namanya istilahnya beneran real time gitu ya. Gitu Mas Bahru. Kemudian kita bisa atur jumlah pengguna dan lain sebagainya itu di AnyLogic-nya langsung. Jadi yang saya bawakan di sini memang contoh ya, contoh file. Tapi kita bisa juga atur sendiri sesuai dengan delimiternya ya. Nah ini ada perilakunya juga seperti apa, kita bisa set apakah dimasukkan probability untuk masuk ke WC misalnya, atau probability atau kemungkinan untuk pergi ke food court untuk makan dan lain sebagainya, itu bisa kita atur di situ. Coba kalau kita lihat ke presiden yang mass vaccination ya, coba. Maaf Bu, boleh tanya lagi nggak nih Bu? Boleh, silakan. Kan itu ada probably kemungkinan pengunjungnya kemana gitu Bu. Itu tuh bisa di set waktunya nggak Bu? Kan gini, kalau di desain saya kan ada pembagian waktu untuk pagi sampai sore, kemudian sore sampai malam. Apakah itu bisa dibagi berdasarkan waktu juga Bu? Untuk pengunjungnya. Jadi untuk semua software yang terkait dengan cloud simulation, pada dasarnya yang dia ambil itu durasi. Bayang ya, durasi bukan timestamp.
Kalau timestamp kan dia jam 6, jam 8, jam 9 gitu ya. Tapi mayoritas di crowd simulation itu dia menggunakan durasi. Jadi misalnya menit ke-1, menit ke-2, menit ke-3, dan lain sebagainya. Nah, tentang timestamp-nya, mungkin dari kita sendiri sebagai operatornya bisa set aja. Misalnya kalau di hasil pengujian ruangan itu akan kosong pada menit ke 1900 berapa gitu. Ya udah kita bagi dalam jam, kemudian masukkan ke timestamp yang kita mau. Begitu Mas Bahrul. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, mungkin kalau misalnya Anda sudah daftar ke AnyLogic-nya, kemudian masuk daftar lagi ke AnyLogic Cloud, ya, kita bisa lihat contoh simulasi di sini, drive-thru mass vaccination simulation for COVID-19. Mungkin bisa dipelajari juga. Ini ada paper-papernya juga di sini, ada paper yang dirujuk. Mohon dibaca juga. Dia menggunakan standar yang mana untuk untuk crowd simulation terkait dengan COVID itu. Karena apa istilahnya ya, papernya kan penelitiannya sebenarnya belum settle ya, karena COVID ini baru 1 tahun. Apa istilahnya, dia akan merujuk ke data yang mana gitu, tentang jarak, tentang perilaku orangnya, dan lain sebagainya. Itu ya Mas Bahrul. Wah, ini gede nih filenya, sorry. Wah, lama. Sudah. Ada pertanyaan dulu selain Mas Bahrul? Makasih ya Mas. Oh, linknya. Oke. Nanti saya share di Classroom PAP, Classroom Sada juga deh. Yang di PAP juga belum kalau yang detail seperti ini. Bentar ya. Siap Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ini siapa? Kemal Bu. Kemal. Sehat Kemal. Sehat Bu. Tapi orang ya. sekitar enggak Bu. Hah? Gimana? Ada yang sakit? Di komplek banyak yang meninggal aja Bu. Hati-hati ya semuanya. Duh. Ini Sleman juga lagi naik sekali. Ya Bu. Bismillah, Katanya udah zona hitam ya Bu. Serem ya Bu. Sebenarnya udah dari kapan sih? Cuma datanya aja. Kan pas Lebaran tempat pengujiannya tutup, baru ketahuan sekarang. Kok jadi ngomongin COVID, astagfirullah. Ya harap semua sehat-sehat aja lah. Dah. Insya Allah. Kalau bisa tahan-tahan dulu ya keinginannya buat nongkrong dan lain sebagainya. Saya paham sekali bahwa ini udah 1 tahun lebih kita apa istilahnya di rumah aja dan lain sebagainya, tapi sebisa mungkin gitu tahan-tahan untuk nggak makan di luar. Walaupun misalnya terpaksa ya udah pilih tempat yang sangat terbuka, jangan di tempat yang tertutup, jaraknya tetap harus dipertimbangkan, ya kan? Bisa ngapain ya? Oke, udah saya kopikan ya Mas Bahrul ya. Terus kalau yang akustik tadi sudah ada di sudah ada di Google Classroom ya, Google Classroom PAP. Mbak Vega, kebayang nggak ya ini prosesnya? Simpel itu sebenarnya. Sudah jelas, sudah kebayang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, kita bisa pilih nih, mau 60 menit pertama kita simulasikan seperti apa, atau kita set dia bakalan durasinya selama toko itu buka gitu ya, sama toko mall itu buka gitu. Walaupun nanti run-nya bakalan lama banget kita nungguinnya, jadi silakan diatur-atur sendiri aja yang memudahkan kita tapi juga menggambarkan data dengan lebih komprehensif gitu ya. Di sini hujan deras sekali, Masya Allah. Di kampus hujan nggak, Rif? Terang, Bu. Hah? Oh iya? Agak mendung sih sekarang. Baiklah. Oke.
Oke, akustik sudah, kemudian emergency address dengan Pathfinder, pengantarnya sudah, ini juga. Oke. Untuk Mas Bahru tadi, kalau misalnya, dan juga untuk teman-teman lain ya, bukan hanya untuk Mas Bahru saja, teman-teman lain juga, kalau misalnya memang kita hanya butuh, apa istilahnya, apakah suatu tempat itu akan terakses atau tidak, kemudian bisa terlihat atau tidak dari beberapa titik, dan lain sebagainya itu, silahkan coba iSoffice saja, jauh lebih simpel ya, jadi kita tidak harus download file besar-besar gitu atau run simulation dengan terlalu kompleks, bisa dengan iSoffice. Nah, kalau iSoffice ini kan waktu di ARR sudah pernah ya teman-teman yang kemarin ikutan ARR, jadi silakan dicek lagi. Kalau nggak salah kemarin saya sudah sampaikan juga linknya, link YouTube-nya ke Budia untuk disampaikan kepada Anda semua tentang si iSoffice ini. Jadi misalnya kalau kita akan menggunakan, ini masih yang file demo ya, tapi kita bisa import file juga di sini. Sebisa mungkin DWG. Kemudian misalnya kita mau cari tahu iSoffice analysis di iSoffice di Nah, kalau tadi kan Mas Baru misalnya mau ambil yang accessible. Accessible berarti kita aktifkan yang ini, draw accessible iSoffice. Nah, misalnya di titik ini, di titik utama, di yang ada kursornya ini ya, maka daerah yang, apa istilahnya, kelihatan dalam warna biru di sini itu adalah daerah yang pertama kali dipikirkan oleh pengguna bangunan pada saat dia berada di titik tersebut, itulah istilahnya. Dia bisa ke sisi kanan, dia bisa ke sisi kiri, dan lain sebagainya, tapi tidak dengan ruangan di baliknya, karena nggak kelihatan. Gitu. Jadi iSoffice itu dia mengambil langkah lanjutan dari visibility studies. Gitu. Accessibility dan lain sebagainya itu kan diawali dengan visibility. Kalau nggak terlihat ya maka orang nggak akan pengen masuk situ gitu ya. Kemudian misalnya ada kebutuhan untuk merefleksi ya, refleksikan iSoffice gitu misalnya. Kalau pengen tahu, kalau misalnya kita berdiri di sini dan seluruh ruangan kita itu permukaannya terbuat dari cermin, materialnya cermin atau dengan setidaknya dengan reflektance tinggi, misalnya kita akan sesuaikan material bangunannya itu, gimana caranya supaya tidak banyak apa namanya, polusi visual misalnya ya, supaya nggak terlalu silau dan lain sebagainya. Kita bisa simulasikan dengan iSoffice juga. Ya. Jadi misalnya kalau di titik ini, maka kita akan bisa melihat pantulan dari area yang tergambar merah. Jadi manfaatnya bisa macam-macam, bukan hanya untuk visibility study saja, tapi juga bisa sekali dimanfaatkan untuk thermal dan lain sebagainya. Reflektan dan sebagainya. Tapi tentu saja tidak dengan kuantitatif ya, lebih ke simulasi kualitatif seperti ini. Ya, semi kuantitatif. Bisa pas analisis. Spektral itu kedalaman penglihatannya ya, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum kayaknya, Bu. Oke. Apalagi kira-kira? Oh ya, untuk iSoffice itu juga kalau misalnya Anda ingin coba untuk lihat di 3 dimensi,
Aduh, lupa. Oh, ini. Kalau tadi kan isofix yang barusan itu hanya untuk 2 dimensi ya. Nah, kita bisa coba 3 dimensikan dengan ini. Dengan tools ini. Jadi kita bisa bukan hanya di 2 dimensi saja. Nah, tapi dia basisnya adalah plugin untuk Grasshopper. Jadi kita harus install dulu Rhinoceros, kemudian Grasshopper-nya. Kalau Rhinoceros-nya ambil yang Rhinoceros 7, dia sudah termasuk Grasshopper-nya ya. Ini juga sudah saya tautkan juga di lab PAP, di Google Classroom Lab PAP, silahkan tinggal ambil ya. Kita bisa ambil yang trial terlebih dahulu atau evaluation. Sebenarnya di lab ada, tapi ya itu tahun lalu kami tidak mengira akan ada seperti ini, jadi apa istilahnya license-nya tidak bisa dibagi-bagikan, gitu, hanya bisa di komputer lab saja. Ya, jadi tinggal install ini yang Rhino 7, kemudian nanti di dalamnya sudah ada Grasshopper-nya ya tadi. Contoh aja sih. Nah, kemudian juga kalau yang di Rhino 7 itu sudah termasuk tutorial files-nya. Nanti akan saya sertakan juga ada satu buku yang menurut saya cukup membantu, yang dia isinya tutorial-tutorial untuk Grasshopper ini. Ya. Kemudian ada juga satu buku yang untuk Ladybug ya, karena ada Kemal ya kalau nggak salah, yang request tutorial dengan Ladybug. Kemal atau Abi, atau siapa ya, saya lupa. Nah, misalnya kita pengen lihat sebenarnya sudah cukup membantu sih dan sangat Rhinoceros-nya, ini Grasshopper-nya, dan nanti kalau misalnya kita mau masukkan decoding space toolbox, maka kita tinggal download dari sini. Downloadnya. Oh ini, download di decoding space-nya. Kemudian masuk install si add-in-nya ini. Jadi kita nggak perlu buat dari scratch gitu ya, dari awal banget. Kalau ini kan Grasshopper-nya sudah dari awal sekali. Point, offset distance, mulai dari point misalnya ya. Klik di sini poinnya mana aja sih? Ternyata ada 5 koleksi poin di sini ya. 2, 3, 4, 5 ya. 5 poin yang dimasukkan di sini. Ini mungkin bisa untuk Mbak dan Mas yang mau mensimulasikan tentang proporsi misalnya, ya, karena kadang-kadang estetika itu tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan fisika bangunan ataupun apapun itu gitu ya, tapi juga tentang keberhasilan bentuk itu sendiri. Nah, untuk menguji bentuk dan juga memasukkan parameter bentuk yang lebih presisi itu kita bisa gunakan tools ini. Ya. Yang kemarin. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalnya kita bisa ambil presiden estetika misalnya ya dari Alhambra di Granada gitu. Oh, ternyata proporsi arc-nya itu lebar arc kecil dibandingkan arc besar dibandingkan arc kecil itu ternyata setara mendekati 2,75. Misal, oh berarti saya pengen gunakan deh proporsi seperti itu untuk desain bangunan saya gitu. Nah, itu kan bisa menjadi satu konsep estetika yang apa istilahnya ya, sudah berdasarkan hasil riset sebelumnya gitu ya. Walaupun riset info seperti ini kita bisa taruh di depan di awal desainnya bahwa ada preferensi estetik misalnya building section deh yang lebih
banyak atau sering dibahas ya, bonus fraction misalnya kita masukkan proporsi itu ke dalam pemodelan kita. Kemudian bisa muncul bentuk yang seperti ini. Jadi kalau parametrik kita memasukkan parameternya, tapi tidak boleh berharap pada bentuk. Itu ketika parametrik digunakan untuk generate bentuk ya, atau form generation. Nanti kalau parametrik sebagai pengujian, kita bisa perlakukan bangunan kita itu sebagai bangunan yang sudah selesai ya. Atau dalam proses awal mencari bentuk, mencari orientasi bangunan juga bisa. Bangunan kita itu sebagai input. Input parameternya adalah massa atau geometri tersebut. Baru kemudian diolah berdasarkan cara parametrik. Dan juga misalnya memanfaatkan weather data ya, EPW, kemudian nanti bisa juga. Nah, ini ada satu contoh file untuk satu compound seperti itu, tapi kemudian akan disimulasikan tampaknya misalnya. Nah, kita bisa masukkan seperti ini menggunakan Ladybug ya. Kalau ini pakai Ladybug, nanti saya kopikan juga ke Classroom. Yang perlu kita tahu adalah ketika kita memanfaatkan Ladybug, maka ada banyak pilihan pilihan parameternya. Ya. Kita tidak harus menggunakan semuanya, tetapi pada saat Anda memilih untuk saja atau untuk desain Anda sendiri, pastikan bahwa cara memilih Anda itu benar. Dan minta bimbingan sama dosen pembimbingnya, silakan. Ya. Mana yang bisa dinafikan, mana yang bisa, oh ini memang harus digunakan untuk desain saya. Ini shadow range and light hours, kemudian inputnya bisa jadi maaf, belum saya rapikan. Input dari yang atas itu bisa dimasukkan sebagai bisa di-generate dari output tahap yang dan kemudian dengan Ladybug itu juga kita bisa cek untuk urban radiation ya. Urban radiation itu contohnya untuk mensimulasikan urban heat island dan lain sebagainya. Walaupun kalau mau lebih mudah, saya sangat sarankan menggunakan Dragonfly, bukan ya Ladybug juga, tapi di dalamnya ada Dragonfly. Ya. Kalau misalnya untuk skala kota, Anda lebih baik menggunakan Dragonfly itu. Mana sih tadi? Oh, ya. Jadi Ladybug itu pada dasarnya kalau misalnya mau membuat komponen-komponen dari scratch dari awal tanpa Ladybug pun sebenarnya bisa kalau mau. Tapi jauh lebih rumit ya nanti. Nah ini udah dibantu dengan Ladybug, kita bisa masukkan toolsnya di situ, kita install ya. Nah, kalau Dragonfly, yaitu fungsinya untuk mensimulasikan lebih ke kota ya. Kita lihat di logonya juga tentang kota nih. Nah, ini ada urban heat island modeling, kemudian untuk climate change projection. Jadi kita bisa perkirakan di site kita itu nanti climate change-nya akan terjadi perubahan 0,3 derajatnya itu akan terjadi dalam berapa tahun misalnya gitu. Kemudian immigration, kemudian thermal satellite image ya, dan juga hourly precipitation kita bisa simulasikan itu. Ini juga saya masukkan deh sementara cek Anda ya. Ada yang sudah pernah menggunakan Dragonfly? Untuk ADS 3 mungkin? Belum, Ibu. Belum ya.
itu lebih untuk memanfaatkan data dari Open Studio. Jadi untuk nanti pada akhirnya si Honeybee ini bisa di-setting untuk endingnya menghitung energi. Sama kayak Open Studio yang di Energy Plus itu ya. Jadi misalnya kita bisa set radiance-nya seberapa, energy model pakai Open Studio ya. Kemudian envelope heat flow pakai microclimate mapping dan lain sebagainya. Teman-teman yang kemarin tanya flow design, anak saja atau bukan ya? Saya bukan deh. Angkatan bawah kok. Itu ada yang tanya tentang flow design. Flow design kan sekarang sudah tidak lanjut lagi tuh di Autodesk. Sudah masuk ke Revit. Jadi silakan Ecotech, kemudian simulasi lainnya itu sudah masuk ke Insight-nya, Insight, yang Autodesk Insight, dan itu masuk ke Revit. Dan juga teman-teman sebenarnya bisa kok mendownload mendaftar ke Autodesk Education, kemudian mengakses semua software yang ada di Autodesk ini. Ya. Saya stop dulu. Silakan ke autodesk.com. Ya. Bentar ya. Sambil menunggu ada pertanyaan? Ini beneran nih nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Nah, Anda bisa daftar ke sini ya. Itu linknya sudah saya share di di chat. Sambil nanti juga saya share di Google Classroom. Saya nanti share-nya ke Google Classroom Lab PAP saja. Kemudian di Google Classroom saja, nanti saya share link dari Google Classroom-nya aja. Itu gimana? Ya, supaya Anda nanti langsung lihatnya ke Google Classroom Lab PAP. Gitu ya. Nah, ini semua produk yang tampil ketika Anda sudah mendaftar Autodesk Education itu gratis buat Anda gitu ya. Revit, kemudian Fusion, AutoCAD dan sebagainya itu bisa kita dapatkan secara free. Hanya memang kalau Autodesk itu butuh waktu ya, dan butuh apa istilahnya print screen atau bukti keaktifan mahasiswa, bukti aktif sebagai mahasiswa. Laporan dari beberapa mahasiswa ada yang istilahnya berhasil ketika dia melampirkan KTM saja, tapi yang lain ada yang KTM saja tidak diterima, tapi harus menggunakan surat tertentu dari departemen misalnya. Semisal nanti Anda ada yang kesulitan untuk mendaftar itu, silakan lapor ke saya. Nanti saya buatkan suratnya, ditandatangani oleh Kaprodi, supaya bisa membantu Anda untuk mendapatkan software-software ini. Ya. Udah lengkap banget sebenarnya, sudah sangat mumpuni ya untuk proses saja. Formit juga ada, kalau bagi Anda yang pengguna iPad misalnya, itu untuk saya membantu sekali menggunakan Formit. Kita bisa mendesain sambil jalan. Ada InfraWorks juga, IIM untuk skala spasial gitu ya. Ada Matchbox, Navisworks ya. Ini mungkin belum kepakai sekarang ya. Tapi kalau untuk latihan, pengen tahu lebih jauh tentang
bagaimana sih aplikasi BIM dalam kompleks bangunan gitu ya, atau kawasan kota kayak gitu, silakan pakai Navisworks dan juga tadi InfraWorks. Kemudian apa lagi ya? Kalau mau suka bikin konten-konten ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Yuk, sambil menunggu, silakan. Kalau ada pertanyaan. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Yusuf, Mas Bu. Yusuf. Ya, silakan Mas Yusuf. Saya mau bertanya, Bu, untuk simulasi tentang energi, energy building, itu terutama untuk yang yang sumber energi gitu, misalnya dari sinar matahari pakai solar cell gitu, ada nggak Bu yang Oh, ada. yang sesuai gitu Bu? Oke, yang untuk solar cell ya, bentar. Solar panel gitu Bu. Ya. Aduh, kemarin kok nggak tak save sih? Kemarin barusan. Nah, ini photovoltaic application, tapi dia yang ngeluarin NREL ya. Bukan ini ya aplikasinya. Bentar ya. Ada kok, baru Sabtu kemarin saya lihat. Izin dulu lihat ke sebelah ya. Nanti saya titip kopikan ke mahasiswa bimbingan saya, gimana Mas Yusuf? Atau ke Budia untuk diinfokan? Ya, boleh Bu. Ya, makasih ya. Saya mau bertanya Bu, soal Energy Plus, karena saya sekarang ini menggunakan Energy Plus. Nah, untuk apa tuh jenis bangunannya kan, fungsi bangunannya kan, yang di Open Studio itu kan kebanyakan office ya Bu. Bisa Enggak. Untuk construction set-nya kayak gitu-gitu, yang keluar tuh hanya office gitu Bu. Setahu saya, cuman kalau untuk schedule set itu bisa yang lain, tapi untuk construction setnya itu punya saya kok keluarnya cuman office gitu Bu. Infonya gitu. Oh gitu. Kalau Ya. di saya itu ada office, ada restoran dan lain sebagainya gitu, banyak kok. Tapi Ya, Energy Plus nggak terinstall di sini. Di schedule setnya ada Bu, untuk supermarket, restoran. Oh, construction set. Construction setnya site ya, site kan lahan. Set construction set itu apa ya? Jadi space bangunannya itu kan per space kan ditentukan thermal zone-nya, terus kemudian ada kok. Setnya nanti ada banget restoran, kemudian
Macam-macam kok Mas, bukan cuma Office. Nanti saya share videonya ya. Oh iya, Ini tidak di sini. jadi Terus saya selama penasaran. ini saya menggunakan Energy Plus tuh alhamdulillah sudah lancar ya. Berhasil gitu, cuman masih meragukan karena saya menggunakan construction set office, tapi untuk schedule-nya, untuk people activity-nya juga itu saya menggunakan schedule setnya yang sama seperti yang saya desain gitu. Oke. Makasih ya, nanti infonya saya tambahkan ya. Ya Bu, makasih Bu. Saya penasaran banget sama foto-foto itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, beneran nih nggak ada. Insya Allah nggak ada, Bu. Oke. Yang Ladybug tadi kan Honeybee ya. Bentar lagi kita akhiri kok. Butterfly ini jujur saya belum pernah pakai untuk CFD ya. Nah, kemarin yang tanya tentang fluid, sirkulasi udara dan lain sebagainya, nah kita bisa gunakan butterfly ini. Ya. Jadi kita memperlakukan, misalnya ada yang meriset tentang olfaktori itu, pas ARR saya ingat deh, ada yang tanya tentang itu. Penciuman ya, bagaimana sih respon penciuman seseorang itu terhadap suatu bau gitu ya. Kita bisa gunakan CFD ini dengan logika bahwa CFD ini mensimulasikan fluida ya, udara sebagai fluida. Jadi silakan bisa digunakan juga. Contohnya di situ untuk indoor comfort juga bisa, HVAC system juga bisa, buoyancy juga bisa. Tinggal download untuk grasshopper-nya, kemudian dikopikan ke instalasi grasshopper-nya, di folder grasshopper-nya, kemudian di-run. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sebenarnya ini ya menunggu respon juga dari para mahasiswa. Untuk Mas Yusuf, nanti saya titip informasinya via grup bimbingan atau via Budiah ya. Jadi, kalau misalnya masih ada butuh workshop lagi dan lain sebagainya, tolong disampaikan langsung ke saya juga, atau via Budiah juga boleh. Atau ke saya juga boleh, atau ke Mas Arif juga boleh, ke siapapun yang di lab PAP. Ya. Beneran nih nggak ada pertanyaan? Masih ada 20 menit sebenarnya. 30 menit, 26 menit. Oke, ya. Ya, nanti saya ringkaskan, saya masukkan ke Google Classroom PAP, kemudian linknya saya tautkan ke Google Classroom Sada ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir hari ini dan cukup semangat. Mudah-mudahan terbantu dengan apa yang saya sampaikan di sini, walaupun masih sangat umum sekali. Tapi saya mengajak pada Anda untuk masing-masing mencoba
simulasinya, dan juga masing-masing konsultasikan ke dosen pembimbing parameter apa yang akan digunakan atau sesuai untuk desain Anda. Karena tidak semua software itu cocok untuk semua desain ya, tentu saja pasti seperti itu. Oke, mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Udah membantu banyak kok, Bu. Terima kasih, Kemal. Oh, yang tentang banjir belum, Mal? Nanti belajar. Saya bikinin tutorial sendiri ya. Kalau yang banjir tuh kemarin tuh itu, Bu, dan nyoba yang di Space Resilience kan. Tapi videonya tuh gagal. Dia tuh ngarahkannya tuh ke sebuah video tutorial. Terus itu tuh perlu download Python sama Kangaroo. Udah coba dan gagalnya di situ juga. Ya gitu, Bu. Nah, gara-gara video tutorialnya tuh error di situ, Bu. Nah, terus nyoba-nyoba sendiri. Nah, Oke. Iya. gitu, Bu. Sebenarnya si yang di coding space itu enak banget buat di chat kok. Kalau misalnya ada kesulitan, chat aja. Itu belum kepikir sih. Ya, ini kok timnya responsif banget, bantu banget kalau buat saya sih. Ya, sip. Sama-sama belajar deh. Kalau itu saya soalnya juga belum pernah pakai, jujur, yang untuk flood itu ya, untuk banjir segala macam itu. Tapi ya sama-sama belajar deh. Ntar kalau misalnya saya udah saya buatkan videonya, saya kabarin Kemal ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Saya tutup ya meetingnya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ibu sehat-sehat juga, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.